Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Meskipun nggak ada yang nonton, meskipun ini cuma buat dokumentasi aja. Eh, Update per minggunya di tahun 2026. Ini video kelima seharusnya awal Februari, dan seharusnya ini juga update di tanggal 1 sampai tanggal 7, cuman telat. Sekarang udah tanggal 11, harusnya ini dari minggu kedua, harusnya video ke-6, cuman baru bikin ke-5. Jadi ya oke. Jadi di awal Februari ini banyak hal yang telah terjadi, dan finally di video ini kita bakal mix bahasa ya, nggak harus bahasa Inggris kayak video-video sebelumnya. Ini pakai bahasa dan juga mungkin mix juga pakai bahasa Inggris. Jadi ya oke, nantikan saja. Oke, hal yang pertama yang mau dibahas adalah apa ya? Kayaknya minggu ini banyak kegiatan, cuma bingung mau dijelasin dari mana. Mungkin yang pertama itu adalah mini soccer Wabil, rutinitas kita sebagai anak-anak Wabil. Wabil itu adalah perkumpulan teman-teman SMA gua. Kita bisa rutin setiap bulan sekali ngadain acara mini soccer bareng-bareng, terus kita ngajakin teman-teman orang-orang yang kita kenal. Jadi ini open community, meskipun kadang di tim Wabilnya kita emang mainnya buat sendiri, satu tim sendiri gitu. Alumni Smavo yang kita kenal nih main satu tim, sedangkan orang lainnya bebas. Nah terus bulan ini kita ngadain lagi, kemarin tanggal 8, tanggal 7, tanggal 8 ya, lupa. Pokoknya hari Sabtu, sekarang ini hari Rabu. Nah terus habis itu ya quite good, meskipun orangnya kurang. Harusnya kita bisa main 4 tim, cuman kemarin jadi 2 tim. Jadi ya cuman cukup seru. Meskipun gue juga mainnya nggak di tim Wabil, main sama tim lain, tim putih ya, tim putih lawan tim biru. Nah di tim putih ini, kenapa gue ngambil tim putih, karena gue ngerasa kalau misalkan gue kan ngajak beberapa teman-teman gue ya, kalau misalkan gue mainnya beda sama mereka, kayaknya ada kurang asik. Terus juga apalagi ada beberapa kayak teman kuliah gue si Beckham, gue ngajak dia kan belum terlalu kenal sama banyak orang. Kalau ke teman-teman rumah masih oke lah, karena banyak juga teman rumah yang ikut. Cuman kalau misalnya kayak Beckham, terus gue bisa sama Beckham sama Syarul, ya itu kayak kurang enak aja. Gue ngajak tapi gue nggak setim gitu. Jadi gue kayak udah, gue bisa hanya dari Wabil biar nambah orang juga kan. Jadi kayak ini nguntungin juga buat Wabil, karena kalau misalkan gue maksain di tim Wabil, artinya kan Beckham sama Syahrul nggak ikut. Sebetulnya keuntungan buat secara permainan sih ya, ngurangin kekuatan tim putih. Cuma kita kan nggak nyari kesananya ya, kita kan nyari funnya. Keuntungannya itu adalah nutupin dari harga HTM ya kan. Jadi kan lumayan buat nambah-nambahin HTM kayak gitu. Permainan cukup bagus, sengit ya, gue seneng sih. Meskipun ya gue ngerasa capek juga gitu, kayak stamina berkurang banget, nggak cukup gitu. Karena biasanya kalau misalkan seminggu sebelum minsok tuh gue latihan jogging, lari, jalan. Cuman minggu kemarin tuh nggak sama sekali, nggak ada latihan. Jadi kerasa banget capeknya, kayak beberapa menit awal tuh kayak kerasa banget capeknya. Terus ya udah, so far good. Gue gak golihin, ngasis nggak ya, nggak tahu deh, nggak perhatiin kalau asis ya. Cuman udah pasti ngegolin. Terus tapinya untungnya menang tim putih. Jadi kayak ya udah ya, kita nggak nyari skor, cuman suatu kesenangan juga kan kalau misalkan
menang gitu kan. Terus kalau golin juga kan bisa ngeliat ada selebrasinya. Ya kayak gitulah, seru sih so far. Terus gue lihat kalau misalkan teman-teman gue yang di luar Wabil tuh juga udah mulai akrab juga nih sama yang Wabil. Kayak anak-anak Wabil juga udah mulai membaur sama orang-orang lain gitu. Jadi kayak cukup seneng sih. Jadi gue lihat nih kita udah mulai melebur, mulai bersatu. Jadi kalau misalkan kalau ada turnamen ke depannya, udah bisa main satu tim gitu loh, misalkan nggak cuma Wabil doang. Kayak gitu sih. Gue juga sebetulnya kangen juga sih main sama beberapa temen yang gak bisa hadir kemarin, kayak Jaki, terus juga Pascal sih. Udah lama gue gak main sama Pascal, gak tau dia kemana sekarang. Cuman cukup kangen juga ya, udah kayaknya hampir 3 bulan lebih ya dia gak ikut main Pinsok. Terus gak ketemu juga kan, karena kita cuman reuninya setiap bulan tuh, ketemu setiap bulan ya pas Pinsok itu. Jadi ya beberapa bulan kalau misalkan dia nggak main ya kita udah lama gak ketemu lah. Kayak gitu. Siapa lagi ya? Ya kayak gitu lah. Mungkin teman-teman gue yang lain juga kemarin ada juga yang nggak dateng ya. Pengen main sama Esa juga sih, teman kuliah. Udah lama dia, cuman dia lagi di Bandung sekarang, kerja di sana. Oke. Mungkin segitu ya bahasan buat Minsok ya. Terus pembahasan tentang sepak bola. Sepak bola kemarin City menang ya lawan Liverpool, dramatis banget. Bener-bener gue kira bakal kalah, cuman akhirnya menang, comeback. Bernardo Silva 1-1. Terus habis itu Haaland golin penalti. Sebenarnya rada kontroversial juga sih buat penaltinya, cuman ya it's what it is ya, kayak udah terlanjur kena juga gitu. Meskipun kalau nggak kena juga nggak bakal bisa diambil oleh Matheus Nunes. Cuman ya kayak gitulah. Terus apalagi ya, ya semakin mepet antara nggak mepet sih, maksudnya masih tetap on track ya antara Arsenal sama Man City, beda berapa 6 poin kalau nggak salah. Berat sih sejujurnya nungguin Arsenal kalah karena dia emang lagi kuat banget ya. Cuma kan nggak ada yang tahu, apalagi City juga. Gue juga masih belum yakin sih sama performa City yang biasanya tuh ngegas terus menang. Cuman gue sama sekarang masih rada belum yakin aja gitu. Jadi makanya gue kayaknya masih menjagokan Arsenal ya, meskipun gue fans City, cuman kayaknya Arsenal yang juara gitu buat Premier League musim ini. Kalau Champions League kayaknya masih belum ketahuan karena masih jauh banget. Kayak Madrid kemarin turun ke fase knockoutnya, dia juga masih belum jadi kontender juara lah. Di liganya Madrid masih membutuhkan Barca. Nah ini kalau Barca, kayaknya Barca masih shaky juga, masih belum terlalu strong, masih ada kemungkinan buat slip, nggak se-strong Arsenal buat kandidat juaranya. Jadi masih ya mungkin 5-5-4-5 ya sama Madrid. Beda sama Arsenal kayak mungkin udah 60-40 deh juara. Terus abis itu apa lagi ya? Persija kalah kemarin lawan Arema. Jujur gue fans dua klub itu, Persija sama Arema. Ya meskipun gue sekarang lebih ke arah Persija ya, karena semenjak kejadian Kanjuruhan gue kayak kurang terlalu serak sama Aremanya sih, jujur. Sama Aremania, padahal waktu itu gue lagi fansnya banget sama Arema. Abis di presidenin sama Pak Gilang ya, J99 ya, Juragan bus ini ya, bus lintas provinsi. Itu lagi bagus-bagus banget, lagi dibangun. Anak-anak kasus Kanjuruhan. Nah itu juga cara penanganannya, meskipun gue juga lebih menyalahkan ya Panpel juga salah, terus juga polisi juga, kenapa SOP-nya kayak gitu ya, yang nembakin langsung gas air mata. Itu menurut gue salah juga, dan ya kecewa lah. Terus seharusnya bener sih kayak hukuman buat klub yang udah menewaskan
banyak nyawa kayak gitu harusnya ya mereka didegradasiin ya, udah nggak bisa karena panpelnya udah nggak becus gitu. Dan taruhannya nyawa banyak banget boy, 1 nyawa 2 nyawa pun itu udah amat sangat berharga ya, ini udah ratusan nyawa. Jadi seharusnya hukuman itu berlaku, cuman gue nggak tahu kenapa PSSI juga salah menurut gue sih, karena dia nggak berani ngambil sikap itu, PT LIB ya. Jadi ya cukup kecewa dan gue akhirnya berpaling ke Persija, gue dukung Persija semenjak kayaknya dia beberapa tahun lalu ya, kayak dia mulai menunjuk. Sebenarnya gue udah mulai suka sih pas lagi zamannya Thomas Doll itu karena good pick up banget ya, adanya Kermencik terus Hana Berens, suka banget gue Kudela tuh begitu ya, Yusuf Belal. Gue suka banget tahun 2022 ya apa 2020-an lupa banget, 2019 ya gue lupa juga. Itu udah mulai suka sama Persija. Terus sekarang apalagi sekarang kuota pemain asing banyak banget, terus juga good pick up banget buat ngambil Mauricio Souza kemarin, kayak permainannya bagus sih, cuman karena kalah kemarin gue jadi rada kurang yakin gitu. Tadinya gue yakin masih bisa juara, cuman gara-gara kalah sama Arema kemarin kayaknya gue udah kurang yakin lah. Mungkin chance kecil banget karena Persib juga jago banget, dia nggak kalah-kalah. Terus di atasnya lagi habis ada Borneo juga, Persija ketiga ya. Ini susah deh, kayaknya 60% doang Persija juara chance-nya, bahkan lebih kecil mungkin. Oh ini secara keseluruhan ya, kayak Persib mungkin 80% juara, Borneo 70%, mungkin Persija 60%. Jadi nggak terlalu diunggulkan ngeliat performa kemarin, kecuali kalau Persib sama Borneo nge-slip, Persija menang 1 match week lah kayak gitu, mungkin chance-nya bakal bisa lebih besar lagi. Cuman ngelihat kemarin Persija main lawan Arema kayak gitu, karena nggak ada Alano nggak main, cuman Alano juga orangnya kayak gitu, tengil, kena kartu mulu. Kemungkinan kalau kata gue dia bakal susah banget di Indo, karena di Indo kan kayak gitu ya, wasit kurang, kadang kurang kompeten, terus juga permainannya kasar, lawannya juga kadang pinter juga buat mancing emosi kan, kayak dia tahu kalau misalkan Alano orangnya emosian ya dipancing terus lah, kayak kemarin lawan apa ya, banyak lah sering gitu kejadiannya. Jadi Alano sebenarnya kunci, cuman dia sering absen, jadi kayak ada susah juga sih nutup peran Alano. Sebetulnya diharapkannya itu sebenarnya di kanannya itu Witan kali ya, karena menurut gua antara Witan kalau nggak Fajar, cuman ya sama Tuburao juga nggak main anjing. Kalau misalkan ada Tuburao juga bisa sih kayaknya nutupin Alano, cuman Tuburao juga lagi absen. Nah itulah berat. Sektor kiri sumpah nih preview tentang Aladin Aljazair ya, Aljazair atau siapa lah. Menurut gue dia kurang secara penempatan aja sih kemarin, posisinya nabrak. Dia biasanya kan main striker tengah, kalau enggak sayap kiri, sedangkan di situ udah ada Gustavo sama Maxwell, dia kurang nyaman aja sih menurut gua kalau ditaruh di kanan. Ditaruh di AM juga dia kurang nyaman, kebanyakan holding the ball aja kemarin gue lihat. Dia juga biasanya mainnya kayak poacher ya, kayak suka lari-larian, maksudnya breaking the offside trap gitu. Cuman ya nggak ada lah permainan di Persija sekarang ini kan lebih position ball ya. Jadi hal-hal yang kayak counter attack kayaknya jarang terjadi. Terus habis itu siapa lagi yang ada perform? Fajar juga. Fajar sayang banget ya, kita udah ngebuang Rio Fahmi buat datengin Fajar, cuman Fajar masih belum perform aja sih kemarin, gak kelihatan lah mainnya, malah jadi kayak Rio Fahmi dulu. Kayak kenapa alasannya mereka dia dibuang gitu ya. Justru Rio Fahmi juga pas main Arema 2 kali game ini bagus sih sejujurnya kayak gitu. Terus siapa lagi ya? Ya Mauricio Souza juga gue mau kritik banget karena pergantian juga kurang menurut gue. Kenapa? Ya mungkin gue ini terlalu ini ya apa menggembor-gemborkan karena pemain baru, tapi gue pengen banget ngeliat si Mauro gitu. Kayaknya Mauro masih bisa lah kalau misalkan kayak udah deh kalau kayak gitu, kayak udah nggak ada penyerangan,
mungkin Mauro bisa masuk, Shane Patinama juga bisa masuk. Gue tuh pengen banget ngeliat Doni kalau misalkan udah deadlock, Doni jangan main di kiri, Doni main di tengah atau di mana lah gitu, dia kan kuat nih. Nah Patinama main di kiri, udah kayak gitu aja. Nah Mauro Souza nih kayaknya gue nggak tahu kenapa dia kayak begitu. Terus waktu pergantiannya juga mungkin terlalu mepet sama waktu habis ya. Mungkin kalau udah deadlock kayak gitu menit 70-an udah bisa diganti, cuman ya mentok, jadi ya susah. Ini terlalu banyak nih bahas Persija nih, karena sejujurnya ini yang bikin minggu gua terlalu terpikirkan gitu. Terus kemarin udah lepas dari bola nih, kayaknya udah lepas nih, kayaknya gak ada obrolan lagi bola. Terus hari minggunya kemarin gue adalah acara keluarga besar yang di rumah gue. Ini baru pertama kalinya kayaknya di rumah gue. Ke pertama kali sih, sebelumnya ada lagi teman udah lama banget. Nah ini pertama kali semenjak rumah kita direnov waktu akhir tahun 2024 ya. Jadi ini udah setahun, kemarin 2025, cuman gak ada yang pernah mampir, maksudnya gak pernah bikin acara. Akhirnya baru bikin acara 2026 di bulan Februari ya, mungkin setahun lebih ya setelah ini dibangun, cuman masih belum ada yang datang buat bikin acara. Jadi ya itu acara pertama, seru karena banyak yang preview, alhamdulillah bagus, enak gitu, meskipun pasti masih banyak kurangnya juga. Cukup capek buat persiapannya, buat hari hanya, karena kita tuan rumah jadi ngelayanin orang-orang kayak tolongin tolong itu gitu kan. Jujurnya gue rada capek dan rada kesel juga ya. Maksudnya aduh kayak disuruh-suruh banget gitu kan, cuman ya itulah buat penerima sebagai tuan rumah ya harus ngelayanin. Terus beres-beres setelah acaranya juga lumayan capek banget, apalagi malam sebelumnya habis minsok kan, Sabtu malam minsok, Minggu pagi siang sorenya itu acara, jadi kayak capek banget dan ya kayak begitulah. Tapi alhamdulillah seneng lah, fine lah, maksudnya ketemu sama saudara-saudara 2 bulan sekali itu kayaknya enakin juga gitu, karena kita ada acara gitu. Maksudnya kalau nggak ada acara-acara kayak gitu kayaknya nggak ada patokan ini juga sih yang bikin fun gitu. Terus silaturahmi kayaknya kayak seneng aja gitu, masih punya seseorang yang memperhatikan kita, care sama kita, kayaknya seneng gitu. Gue tuh nginget banget waktu pas gue magang 2023 ya, waktu di Auto 2000 itu ada acara kompetisi PES ya, itu kalau nggak salah di weekend. Nah itu gue setiap minggu itu gue pasti selalu menunggu weekend karena untuk itu juga gitu, kayak ya ada kompetisi, terus ada main bola sama Young Kickers dulu. Jadi kalau sekarang ya mungkin gak semua orang kayak nungguin hal buat ketemu sama keluarga besar, cuman waktunya pas ketemu sama keluarga besar kayaknya happy aja sih gitu. Udah kayak gitu. Terus update apa lagi ya, update pekerjaan kayaknya gue masih mencoba untuk memahami posisi SDR sebagai intern, menawarkan produk dari services yang dipunya sama klien dari skill story ya. Terus gue juga apply juga ke tempat-tempat lain, ke MT udah lama banget gue nggak daftar MT. Akhirnya gue daftar MT lagi, Paragon kemarin, terus juga sebelumnya ada Wings yang gue lamar juga. Terus ya meskipun gue tahu persaingannya pasti ketat banget buat ikut-ikutan kayak gitu, karena udah ketambahan sama orang-orang baru yang baru lulus kan, jadi ya tetap mencoba aja lah, jalanin yang terbaik. Terus habis itu update juga gue sama Alana. Kemarin gue nemenin dia interview ke rumah sakit Paragon di Citerep.
seru sih, maksudnya seneng juga gitu kan ngeliat dia mau berkembang secara karir, karena gue ngeliat dia juga kasihan banget dengan pekerjaan dia yang sekarang. Capek gitu karena kerjaannya dia nggak cuman ada di kantor, cuman dia bawa pulang ke rumah juga banyak banget. Jadi mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang pantas buat dia gitu dengan kerja workload dan juga benefit yang dia dapatkan tuh sesuai lah setidaknya gitu. Jadi gue kemarin berusaha buat nemenin dia aja buat interview ini gitu kan, karena mungkin gak ada hal lain yang bisa gue kasih ya. Gue cukup sedih juga sih, kayak nggak bisa ngasih banyak. Jadi apapun hal yang bisa gue bantu, kayaknya sekiranya bakal gue bantu aja sih. Meskipun kadang gue juga ngerasa sedih juga sih, karena apa yang gue berupayakan untuk gue bantu kayak ternyata salah gitu. Kayak kemarin kayak sempat ada hal miskomunikasi yang harusnya gue nggak harus ngejawab gitu ya, ternyata dia cuma butuh didengar, cuman gue terlalu semangat untuk menjawab jadi kayak salah. Jadi kayak ya mungkin itu juga namanya kehidupan ya, mungkin pembelajaran aja. Lain kayaknya nggak ada lagi deh update. Kayaknya gue pengen olahraga aja sih. Minggu ini kayak belum olahraga sama sekali. Gue pengen olahraga, pengen jalan kaki, pengen mungkin jogging, belum terrealisasi. Terus ya ini magangan sama apply lagi, banyakin lah minggu ini, semoga terlaksana. Semoga juga tim-tim kesayangan kita di sepak bola menang minggu ini. City, Persija, Madrid, tiga-tiganya itu dia lagi ngejar ya, lagi ngejar buat juara. Lagi nggak ada yang di papan atas, nggak ada yang di pucuk, cuman lagi hunting gitu. Jadi ya kita lihat di akhir musim siapa yang pada akhirnya bisa merealisasikan juara dibandingkan rival mereka. Oke, mungkin segitu aja video ke 5 ya kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.